Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai optik geometri bagian kedua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan bayangan pada lensa. Untuk itu simak penjelasan berikut ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan bayangan dari sebuah lensa cembung. Sebelum kita lanjutkan, persiapkan dulu mistar, busur untuk menggambar lensa cembungnya, sekaligus nanti untuk menggambar sinar-sinarnya. Lensa cembung itu bentuknya seperti ini. Ada dua lengkungan, yaitu lengkungan sebelah kiri dan lengkungan sebelah kanan. Apabila saya tarik sumbu utama, yaitu garis lurus di tengah-tengah lensa ini, maka lensa ini akan mempunyai dua pusat kelengkungan dan dua fokus. Yang sebelah kiri saya sebut aja bagian depan, yang sebelah kanan saya sebut bagian belakang. F itu singkatan dari fokus, O itu adalah pusat kelengkungan dari masing-masing permukaan lensa. Apabila kita tarik garis lurus dari O ke permukaan lensa yang sebelah depan, maka ini saya sebut aja R1. Saya kasih tanda plus karena kelengkungannya ada di belakang. Sedangkan permukaan yang kedua, ini saya sebut aja R2, itu jari-jari kelengkungan dari lensa yang bagian belakang, itu kasih tanda minus karena dia berada di sebelah kiri atau bagian depan. Nah, bagaimana kalau seandainya di depan lensa ini kita beri sebuah benda? Anggap aja bendanya seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana bayangan benda ini bisa terbentuk oleh lensa cembung ini? Nah, caranya yaitu buatlah sinar yang lurus sejajar dengan sumbu utama. Nah, sinar ini apabila melewati lensa, dia akan dibiaskan atau dibelokkan. Pembelokannya selalu melewati fokus ya. Jadi kalau sinarnya datang itu sejajar dengan sumbu, maka dia akan dibelokkan ke arah fokus lensa. Kalau sinarnya yang datang itu melewati fokus yang bagian depan ini, maka dia akan dibelokkan menjadi sinar biasnya itu sejajar dengan sumbu utama. Dan apabila sinarnya itu lurus di pusat lensa, maka dia tidak akan dibiaskan tapi dilanjutkan aja lurus. Nah, dari sinar-sinar bias ini nanti akan bertemu di satu titik. Titik yang di sini ini adalah letak bayangan dari benda yang ada di depan tadi. Bagian atas itu pertemuan titik potong sinar datang, sedangkan yang di sebelah kanan, yang di belakang ini pertemuan bagian atas bayangannya. Sehingga dari gambar ini kelihatan bahwa sifat bayangannya adalah terbalik. Apabila dari benda ini saya tarik garis lurus ke arah lensa ini, maka itu saya sebut jarak benda. Sedangkan kalau dari lensa ke bayangan, itu saya sebut jarak bayangan, lambangnya S aksen. Nah, berapa tinggi bayangan? Ya tinggal diukur aja pakai mistar. Tinggi benda berapa? Ya diukur pakai mistar. Maka sudah akan ketemu bayangan yang dibuat oleh lensa cembung ini. Lalu bagaimana kalau seandainya saya
tidak ingin menggambar. Nah, kalau kamu tidak ingin menggambar, maka kalian bisa menggunakan persamaan matematis. Nah, hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan ini dituliskan 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/e aksen. Sedangkan perbesaran bayangannya itu rumusnya sama dengan M sama dengan min H aksen per H. Dengan catatan H aksen ini adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda. Atau perbesaran bayangan bisa dicari dengan rumus M sama dengan min S aksen per S. Sifat-sifat bayangan. Sifat-sifat bayangan ini dari gambar sudah kelihatan bahwa dia terbalik. Dan ukurannya diperkecil bayangannya. Lalu satu lagi adalah nyata. Kenapa nyata? Karena dia berasal dari pertemuan sinar-sinar bias. Untuk lebih jelasnya kita buat perjanjian seperti ini. Sifat-sifat bayangan itu bayangan disebut nyata atau real apabila bayangan yang terjadi itu diperoleh dari pertemuan sinar-sinar bias seperti yang tadi. Lalu bagaimana dengan bayangan semu? Bayangan semu itu bayangan yang terjadi oleh pertemuan terusan sinar-sinar bias. Nanti akan saya jelaskan kapan terjadinya bayangan semu itu pada pembahasan yang berikut. Lalu apabila kalian tidak mau membuat gambar secara geometris, kalian bisa juga menghitungnya secara matematis biasa saja. Dengan catatan diingat-ingat perjanjian tandanya. Kalau lensanya itu cembung, berarti fokusnya itu bertanda positif. Sedangkan kalau lensanya itu cekung, maka fokusnya bertanda negatif. Atau jari-jari di belakang lensa itu tandanya positif, dan jari-jari di depan lensa tandanya negatif. Seperti yang tadi ya, R1 dengan R2 tadi. Lalu S aksen itu bayangan nyata apabila hasilnya dengan menggunakan persamaan ini adalah positif. Sedangkan nanti kalau hasilnya negatif, maka bayangannya itu maya atau semu. Apabila nanti dihitung dengan matematik ternyata M-nya ketemu lebih besar daripada 1, bisa 1,1, 1,2 dan seterusnya, maka itu bayangan diperbesar. Kalau M-nya lebih kecil dari 1, berarti bayangannya diperkecil. Kalau M-nya nanti ketemu plus positif, maka bayangannya itu adalah tegak. Sedangkan kalau ketemu min, bayangannya terbalik. Nah, seperti itu. Apa sih yang namanya pembiasan? Pembiasan itu adalah proses perubahan arah cahaya yang melewati lensa tergantung dari bahan lensa tersebut. Jadi lensanya boleh terbuat dari kaca, boleh terbuat dari plastik, mika, dan lain-lain. Nah, bahan dari lensa tersebut yang bermacam-macam itu ditentukan oleh kerapatan bahan. Kerapatan bahan itu disebut dengan indeks bias, lambangnya NL. Untuk udara, indeks biasnya adalah sama dengan 1. Ini dihafal ya, selalu ini. Udara sama dengan 1. Nah, apabila lensanya itu tebal, maka untuk mencari fokus bisa juga pakai rumus ini. Apabila indeks biasnya diketahui, terus kemudian jari-jarinya diketahui. Apabila lensanya tipis, maka menggunakan rumus ini. 1/f sama dengan NL berdiri dengan N dikurangi dengan 1. Apabila ini ditempatkan di udara, maka N-nya sama dengan 1. Apabila lensanya diletakkan di air, maka N-nya tentu saja menggunakan N air. Kemampuan lensa untuk membelokkan sinar disebut kekuatan lensa.
Satuannya adalah dioptri. Lambangnya adalah P sama dengan 100 per F, dengan catatan F-nya ini dalam sentimeter ya. Kalau nanti F-nya dalam meter, maka ini cukup 1 per F aja. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal ini. Benda yang tingginya 4 cm terletak 40 cm di depan lensa cembung yang berindeks bias 1,6 dan mempunyai jari-jari kelengkungan 8 cm bagian depan dan 12 cm bagian belakang. Tanpa harus menggambar, tentukanlah letak fokus lensa, jarak bayangan benda, perbesaran bayangan, tinggi bayangan benda, sifat-sifat bayangan benda, dan kekuatan lensa. Seperti biasa, inventaris dulu apa yang diketahui. Yang pertama, hanya 4 cm plus. Kenapa plus? Karena dia berada di depan lensa. Lalu kemudian S-nya selalu positif karena dia selalu di depan lensa. Berikutnya NL, indeks bias lensanya diketahui 1,6 cm. R1-nya plus 8 cm. Kenapa plus? Karena R1-nya itu di sebelah belakang atau sebelah kanan. Untuk lensa cembung itu seperti itu. Lalu R2-nya itu adalah min 12 karena permukaan lengkung yang kedua yang di belakang itu titik pusat kelengkungannya ada di sebelah kiri atau bagian depan, makanya dia dikasih tanda minus seperti perjanjian yang tadi. Ditanya fokus lensanya berapa, jarak bayangannya berapa, perbesarannya berapa, tinggi bayangannya berapa, sifat-sifat bayangannya bagaimana, dan kekuatan lensanya berapa. Jawab. Yang pertama, untuk menghitung fokus lensa, anggap aja ini adalah lensa tipis ya, sehingga kita menggunakan rumus lensa tipis. 1 per F sama dengan NL dibagi dengan N dan seterusnya. NL 1,6 karena ini di udara, anggap aja di udara, maka N-nya 1 dikurangi dengan 1 dikali 1 per 8 plus dikurangi 1 per 12 min, sehingga akan diperoleh 1 per F sama dengan 0,6 kali 1 per 8 ditambah 1 per 12. Ini tanda plus ini karena min dengan min jadi plus ya, sehingga 1 per F nya itu sama dengan 6 per 10 dikalikan 3 per 24 disamakan penyebutnya dulu ditambah dengan 2 per 24. Akhirnya diperoleh bahwa fokus lensa adalah 8 cm. Berikut yang B. Dengan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, maka kita dapat mencari jarak bayangannya. Nah, jarak bayangannya menggunakan persamaan itu, F-nya tadi 8, S-nya 40 seperti tadi soal, maka akan diperoleh S aksennya sama dengan 10 cm. Berikut perbesaran bayangannya, M sama dengan min S aksen dibagi dengan S. S aksennya 10 positif, S-nya 40, maka diperoleh min 1/4. Tinggi bayangannya M sama dengan min H aksen dibagi H, maka diperoleh H-nya sama dengan 1 cm. Sehingga sifat-sifat bayangannya kita akan dapatkan bahwa yang pertama nyata. Kenapa nyata? Karena S aksennya positif, maka bayangannya nyata. Kalau nanti S aksennya negatif, itu bayangannya maya. Lalu diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena M-nya sama dengan 1/4. Karena M-nya minus 1/4,
Tanda minus itu menunjukkan bahwa dia terbalik. Berapa kekuatan lensanya? Maka kekuatan lensanya P sama dengan 100 dibagi F sama dengan 100 dibagi 8, sehingga diperoleh P-nya sama dengan 12,5 dioptri. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Lensa cekung ini permukaannya cekung dua-duanya, kiri kanan, seperti gambar. Apabila saya tarik sumbu utama di tengah-tengahnya, maka dia juga punya dua fokus dan dua pusat kelengkungan. Ini yang sebelah kiri saya sebut bagian depan, yang sebelah kanan belakang, sama seperti tadi. Lalu jari-jarinya perhatikan, R1-nya sekarang jadi minus. Kenapa? Karena R1-nya ada di sebelah kiri atau bagian depan. Sedangkan permukaan kelengkungan yang kedua di bagian belakang, maka dia plus. Apabila benda saya letakkan di depan lensa, maka apabila sinar datang itu sejajar dengan sumbu utama, dia akan dibiaskan seakan-akan berasal dari fokus yang di depan. Seakan-akan berasal dari fokus yang di depan. Oke. Berikutnya, kalau seandainya sinarnya itu menuju fokus yang di belakang ini, maka dia akan dibelokkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, antara sinar bias yang ke satu dengan yang kedua ini kan tidak bisa ketemu. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke belakang. Nah, maka dia akan ketemu di satu titik. Titik inilah letak bayangan dari benda yang ada di depan lensa cekung ini. Nah, dari gambar ini sudah kelihatan bahwa dia lebih kecil atau diperkecil. Terus tegak, karena berdiri sama-sama berdirinya. Lalu diperkecil, dan bayangan yang seperti ini adalah bayangan tidak nyata atau semu atau maya. Kenapa? Karena dia berasal dari pertemuan terusan sinar bias dengan sinar bias. Itu perbedaan antara bayangan nyata sama bayangan real yang seperti yang tadi ya, pada lensa jembung. Lalu bagaimana kalau seandainya saya tidak mau gambar? Boleh. Caranya ya hitung berapa jaraknya, berapa jarak bayangannya, lalu digunakan rumus sama seperti tadi. Contoh soal untuk lensa cekung ya. Benda yang tingginya 4 cm terletak 40 cm di depan lensa cekung yang bernilai bias, mempunyai jari-jari kelengkungan 8 cm dan 12 cm. Tanpa harus menggambar, tentukan letak fokus, jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, sifat-sifat bayangan. Inventaris dulu apa yang diketahui, tingginya, jarak bendanya, indeks bias lensanya, jari-jarinya, lalu kemudian apa saja yang ditanya. Jawab. Gunakan rumus lensa tipis ya. Anggap bahwa soal ini adalah menggunakan lensa tipis. Dan anggap bahwa lensa ini membiaskan sinarnya di udara. Sehingga N-nya ini adalah N udara sama dengan 1. Ketika apa yang sudah diinventaris di atas dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka diperolehlah fokus dari lensa cekung ini min 8 cm. Lalu bagaimana dengan jarak bayangannya?
Ya, dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen, akan diperoleh bahwa 1 per min 8 sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per S. Pindahkan 1 per 40 ke sisi kiri, maka akan diperoleh bahwa S aksennya sama dengan 6 2 per 3. Perbesarannya bagaimana? Perbesarannya ya M sama dengan 1 per S aksen per S. Maka nanti diperoleh sama dengan plus 1/6. Tinggi bayangannya dengan rumus yang sama seperti tadi, maka akan diperoleh hanya sama dengan 2 per 3 cm. Dari angka-angka yang ada di sini kita bisa meramalkan sifat-sifat bayangannya. Yang pertama maya. Kenapa maya? Karena bayangannya S aksennya hasilnya min, makanya maya. Diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena M-nya itu lebih kecil dari 1, yaitu 1/6. Tegak. Kenapa tegak? Karena M-nya ketemu plus, maka dia tegak. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa komen saja di bawah ini, nanti saya akan memberi penjelasannya. Terima kasih, sampai ketemu pada pembahasan optik geometri yang bagian ketiga, yaitu mengenai alat-alat optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.